Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kitab Sirrus Salikin jilid pertama halaman 50, pasal yang kedua, kaifiat atau tata cara mandi wajib. Ketahui olehmu bahwa yang tersebut di dalam kaifiat mandi itu ada di dalamnya mandi itu fardu dan ada di dalamnya mandi itu sunat. Maka fardu mandi itu dua perkara. Pertama, niat, yaitu seperti dihadirkannya di dalam hatinya itu akan makna dalam kurung nawaitu sauma, nawaitu rafa'al janabah, nawaitu saumal janabah. Artinya sahaja aku mengangkatkan hadas janabah jika ia junub, atau diniatkan dalam hati makna dari nawaitu rafa'a hadasil haidhi, nawaitu rafa'a hadasil haidhi. Artinya sahaja aku mengangkatkan hadas haid, diniatkannya jika ada perempuan itu haid, orang yang darah haid, atau ia berniat mengangkatkan hadas nifas jika ada perempuan itu nifas, atau berniat ia mengangkatkan hadas wiladah jika ada perempuan itu yang lahir anak atau yang beranak yang tiada keluar darahnya. Mas'alatun, jika berniat orang yang janabah itu akan mengangkatkan hadas haid atau akasnya sebaliknya, maka jika ia tersalah lidahnya, maka yaitu sah niatnya itu. Maka jika dengan disahjanya, niscaya tiada sah niatnya itu. Demikianlah disebutkan oleh Khatib Syarbini di dalam kitab Iqna. Pembahasan yang kaulikut menyatakan cara mandi janabah atau junub. Tentu sebelumnya disunatkan setelah mengisi air dalam tempat yang akan digunakan air untuk mandi janabah, ditaruh sebelah kanan. Kudu ele ia leh tabuh dalam tempat erat unun supaya mudah gecok. Kemudian sunat geple lehaga erat ule, lehaga erat unun, lehaga erat uya. Dan sunat gebaca bismillah dan gepeglih dengan jarau bak tempat-tempat yang perlu peglih, yang kuto-kuto. Dan sunat getung ia sembahyang terlebih dile yuh gohlom gelanjut mano junub. Kemudian perlu kita ketahui dalam perkara cara mano junub, pada perbuatan mandi junub tentu ada perbuatan fardu dan ada sunat.
Nabut wajib, nabut sunan. But wajib yang pun buna genit rafa' hadas junub. Yang kedua beratai ban saboh tubuh. Bekna tempat yang hantru ia, bekna tempat yang harata ia. Dengan kalih genit pat yang kenang ia jid isinan genit tinggai perata ia berlengkap ban mandum ban saboh tubuh. Nyan perkara wajib. Namun perkara sunat di antara lain lagi yang kalih kepegah dia tu giyu ple rad ulel hega, rad unul hega, rad wil hega, kemudian geperata bak yang goh lom rata dan giutung i semayang. Maka dalam hal tersebut nabut wajib dan nabut sunat gepenyata bak katanya teh teman bun wajib dalam mandi janabah. Yang pertama niat, artinya niat gopnya untuk bersuci hadas besar atau janabah. Ahwate gekun dengan lafaz niat yang sunat tabaca lafaz niat nawaitu rafa'al janabah nyantakun ngalidah. Guna niat dalam hati sengaja lun musuci hadas junub, sengaja mengangkat hadas junub. Pengertian mengangkat, kita pindah hadas dengan kita mandi, bukan angkat tabuut. Cerita buut hadas dibancara tabuut pat taco pat tamat. Mana angkat hadas tapi na hadas dengan niat mano junub. Atau yang gekun lafai niat nawaitu rafa'a hadasal haidhi, guna niat dalam hati sengaja mengangkat hadas haid atau hadas besar. Menyegekun hadas besar nyan kaitamong mandum, ada kala junub, ada kala haid, ada kala nifas, ada kala wiladah. Nyan mandum kaitamong menyegekun hadas besar. Sengaja aku bersuci daripada hadas besar. Nyan jid genin apakah karena keluar mani atau karena nifas, haid, wiladah. Tetapi yang lebih bagus dibedakan niat. Kalau yang berjanabah itu si perempuan karena haid, maka lebih bagus diucapkan lafaz niat nawaitu rafa'a hadasil haid, sengaja aku mengangkat hadas haid. Atau menyagaknya orang inang yang menifas, genin sengaja aku mengangkatkan hadas nifas bagi urinang yang madeng, yang nifas. Atau bagi orang yang melahirkan, genin sengaja ulun atau sengaja aku mengangkatkan hadas wiladah. Nyan ban mandum lebih gad giyu pisahkan. Tapi menyegupu umum sengaja aku mandi mengangkat hadas besar, nyan mandum jid gu pakai rata tempat. Maka ahwat dia gu pegang hadas wiladah jika ada perempuan itu beranak yang tiada keluar darah. Seandainya lahi anu dalam posisi tu hana mudarah, nyan manawa wiladah. Menye mudarah gekun nifas, nyan gekun mano nifas. Nyan na dua macam. Walaupun secara umum lahianu na darah nifas, namun bagi orang yang lahianu hana tubit darah nifas,
menan leh lahi ane wajib gemana wiladah menyahana mudarah. Contoh salah sabah mana orang melahi dengan cara dioperasi, yang kahana keluar darah nifas pada jalur keluar ane nyan wajib mano wiladah. Tapi lagi orang lahir secara normal biasa nyan na keluar darah, itu disebut darah nifas. Menya masa wiladah hana mudarah nya hana tri proses ji. Menya lahir dengan cara na keluar darah nifas nya tri, karena paling kurang darah nifas lah datun si atok sekecup mata. Biasa 40 hari darah nifas, paling banyak 60 hari. Jadi kaputuh darah nifas pekuh putuh hingga nyan si kurung-kurung si atok hana lim sambung atau 40 hurau biasa atau 60 hurau paling le nyan baru ge manawa darah nifas. Setelah putuh darah nifas ka wajib manawa, maka setelah gemanawa ka wajib semayang, walaupun gohlam geputreun madeung. Karena wajib semayang kan bak treun madeung, bak putuh darah nifas wajib manawa ka wajib semayang, walaupun gohlam treun madeung. Nyata biasa di lapangan na urang yang kurang hukum menya gohlom treun madeung nyang gepeki ganyan hana wajib semayang lo, pada nifas kabeh ka wajib semayang ya. Ka wajib mana masalah madeung golong getreun nya lain masalah. Setelah bicara niat kedua, wajib dalam mandi janabah membasuh sekalian badannya berata ban saboh badan bermengalir ia. Dalam bahasa kita Arab getulis sayalanul ma'i alal badan, mengalir air di atas badan. Dan sekalian rambutnya yang zahir dan yang batin. Pengertian rambut di sini bulu. Cuma gekeun timoh ba ulai. Walaupun yang tumbuh bukan di kepala, di mana saja ada bulu pada tubuh, apakah zahir dan batin wajib. Makna bulu zahir contoh yang na ba ulai. Makna bulu batin na papa lain yang musalub yang hana deh nyan pih wajib petru iya bau yang timoh nyan. Dan jikalau tebal sekalipun, walaupun bulu itu banyak dan tebal, wajib diratakan air berkenang ia walaupun tubai. Nya beda dengan rafa hadas kecil. Baktung ia semayang, boleh yang tubai contoh janggut hana wajib putruk tapi sunat. Ini kalau ngumpul awal ke baktung ia semayang janggut yang tubai sunat putruk hana wajib. Menya lagi berewak lipih tubai wajib putruk. Yang hantapan aku berewak lipih tubai wajib putruk. Janggut yang lipih wajib putruk. Menya yang tubai hana wajib tapi sunat. Tekedi na janggut ba urinang walaupun tubai nyan ba urinang tetap wajib putruk. Nyan beda ngan ba katanya uragam. Maka oleh karenanya termasuk makna batin buno, andai kata agaknya na boleh bak dada. Kena urung yang boleh dada nya wajib putruk iya. Na boleh bak ruang, na cin urung boleh bak ruang lagi singa wajib cin. Boleh sapai nya wajib cin. Dan bulu-bulu lain yang tersembunyi nya wajib mendum anjitna yang hana tru'i. Maka oleh karenanya supaya lebih mudah
dalam hukum disunatkan 3 Jumaat 3 nyan giyo peglih bulu batin bunau ada yang tertomnya menyahana 3 minggu 3 ada bahpih lebih baik lewat 40 huruf 3 baik lewat 40 huruf 3 nyan giyo peglih bulu yang tersembunyi bunau. Cara peglih nyan dalam ilmu hikmah dibagi 2. Menyauragam gad gekrut. Mohon maaf, menyaurina enggak gebut. Urina enggak gebut. Uragam enggak gekrut. Pakan nakan. Pi biar pegahkan ni aja. Ada pegah aja mana? Uragam sunat krut, urina sunat gebut. Pakan biar pegah aja. Gitu ke? Ha? Oh, pada pegah aja. Ya, benar. Orang inang giyobut karena mangak lemah syahwat becut igaknya. Lebih 3 syahwat urina dengan syahwat uragam. Dengan gebut lemah becut igaknya. Di uragam karena hana 3 syahwat gebanding dengan urina maka gekrut mentang. Hana tak perlu kebut. Menya urina menya gekrut nyau hana kurang syahwat. Maka dengan gebut mengurangi syahwat. Sebab lebih kong 3 syahwat urang inang dengan urang agam. Mau rinang gepuduk maler nan mudun. Yang keempat sebab yang urang agam yo krut. Urinang giyo but. Mangat lemah becut syahwat bunau. Bermula yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. 6 macam buat wajib dalam tamanau. Benya paling kurang 2 macam tagai. Bunanin wate pun kena ia tinggal perata ia sebut tubuh kabih perkara. Tapi yang lebih sempurna 6 macam yang penyebab yang jin ke sebab menojunu. Menya fardu bak mano tetap 2, teman penyebab yang jin ke wajib mano. Nya beda wajib buat wajib bak mano dengan buat musabab jin ke wajib mano. Nah beda? Beda. Nya yang kena pegah 6 macam musabab yang jin ke wajib mano. Nah 6 perkara. Yang 3 perkara itu bersekutu di dalamnya itu laki-laki dan perempuan. Yang macamnya musyarikat na ba urinang na ba uragam. Banduana, bandua urang. Ba urinang pina, ba uragam pina macamnya. Yang macam tu hana ba uragam, tok ba urinang. Cuma yang ba urang inang na ba uragam na teh macamnya. Pertama bertemu 2 khitan, yaitu dengan dimasukkan hasyafah zakar atau sekadarnya hasyafah. Jika terkerat hasyafahnya itu ke dalam farad si perempuan, artinya mohon maaf bak tempat yang gekoh nyan hasyafah ke, bak tempat gepusunat nyan hasyafah. Bila dimasukkan hasyafah itu dalam farad uri inang, apakah habis dimasukkan atau kadar yang terpotong? Mi bahasa kita Arab disebut kadar maketung. Dalam bahasa yang lain bak tempat lingkaran yang gekohnya musuh onan itamong kawajib manau walau hana abi. Apakah keluar mani atau tidak keluar? Kalau mani keluar tetap wajib walaupun bukan dimasukkan hasyafah. Tira urung tu biat mani karena lumpur hana sebab masukkan hasyafah wajib manau. Tapi dimasukkan hasyafah apakah keluar mani ataupun tidak tak wajib. Baik upekin tu hana terbit mani hana wajib mano. Nya wajib mano karena masuk hasyafah. Menya karena keluar mani
adab hana menyangkut dengan masuk asyafah tak wajib. Contoh urang melampau atau kerja urang hana buat maupun kerja urang hana buat nani nyan wajib cik mana walaupun kan sebab masuk asyafah. Kata-kata masuk asyafah ke dalam farad hana musibah manusia walau kana fil bahaim na kerja urang hana waras kan bak urang gepeke gejak bak kameng masa gejak bak lemur gejak bak kameng nyan wajib cik mana walaupun kan bak urang bak gepeke gejak bak urang mentang yang wajib mana yang bila terjadi kadang urang hana pahule hana waras gejak aju bak kameng dengan dimasukkan asyafah lam farad walaupun ada wak binatang nyan hukum mana tetap wajib. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqa khitanani." Apabila telah bertemulah dua khitan, dua yang terpotong pada si laki dan yang terpotong pada si perempuan. Faqad wajabal ghuslu, niscaya maka sungguh wajiblah mandi. Faqad itu jawab syarat daripada idza. Yang urang buat nahu mukum idza itu termasuk salah satu huruf syarat muhajat kepada jawab. Idza huruf syarat buji penasab fi'il mudhari an lan kai idza. Karena ji huruf syarat muhajat ke jawab ji faqad wajabal ghuslu, niscaya maka sungguh wajiblah mandi. Wa illam yanzal, sekalipun tidak inzal. Artinya apabila bertemu dua khitan maka sungguhnya wajib mandi, dan jikalau tiada keluar mani sekalipun. Dengan bertemu dua khitan, dua yang terpotong pada si laki dan pada si perempuan, sekalipun tidak keluar mani, hukum mandi tetap wajib. Jadinya lain masalah. Yang wajib manonyo bicarakan karena keluar mani dengan masuk asyafah puno. Masalah mani hana tubit tetap hukum mano wajib. Mami mani kai tubit adab hana sebab dengan masuk puno tetap wajib cin. Maka oleh karenanya bila ka indal nyan jelas wajib mana walaupun kan bertemu dua khitan, tapi mia bertemu dua khitan nyan wajib jin walaupun hana sebab inzal. Nyan gak nyan posisi kamu junub. Ahwate gak nyan kamu junub haram go kubut na padum bohbut. Baca Quran haram. Tawaf Ka'bah haram. Tamong la masjid haram. Sumayang haram. Dan na padum macam lain hanjit pubut menya mantang lam junub gohlam gumana junub. Yang kedua, penyebab wajib mandi keluar mani sebab mimpi atau lainnya. Mia guna sebab masuk khitan, masuk asyafah. Yang kedua, keluar mani karena melempau ataupun lain lempau. Lam lempau ka keluar mani. Nya wajib mana? Walaupun hanya sebab dengan bertemu tabuna. Atau lainnya, kira-kira apa makna lainnya yang saboh je contoh. Karena mimpi berarti buat lantengut. Wajib mana keluar mani? Atau lainnya, mana lainnya? Ya. Kosong, tinggal tambah engkor. Satu lagi contoh je, hubungan suami isteri. Yang di luar makna lumpur boleh jadi kosong tambah engkor dan hubungan suami isteri. Yang menyebabkan mana wajib karena keluar mani. Ketiga, mati akan orang yang muslim. Orang Islam yang meninggal nyan wajib mana? Jadi dari sahur sampai lahir na bandua bertemu dua khitan mana
nak bawa urinang, nak bawa uragam. Keluar mani, menancit, nak bawa uragam, nak bawa urinang. Persoalan meninggal, nyan nak terjadi bawa urinang, nak terjadi bawa uragam. Wajib mana? Cuman dalam lehernya dua yang beda, na sabuh tu hantaban dengan duanya. Karena bertemu dua khitan wajib mana kedua. Keluar mani benar walaupun kan bertemu dua khitan, tapi wajib mana kedua. Karena mati, yang ka wajib ipu mana le urung lain. Maka hana wajib mana kedua urung mati. Miring kira wajib mana kedua hana ke mati. Bang gejak dengku dah tahu minah dengku long kuno mana kedua. Payah pelung mata bawa rumah. Yang wajib ada hurung yang mati. Ya. Oh, hana wajib ada hurung mati, wajib ada hurung udip. Karena wajib ada hurung udip, hana wajib ada hurung kemati. Sebab hurung matinya hana li tak keli hukum. Hurung meninggal itu yang bukan mati syahid. Karena mati syahid hana wajib pumanau. Bahkan gepa haram pumanau. Pakan gepa haram pumanau karena baik gadah bekas darah syahid. Uru akhirat bekas darah syahidnya diiksaksi. Dan hukum semayang bak uru mati syahid pi haram. Nah haram? Haram. Pakan hanjit semayang sebab na najis bak tubuh mayit. Mapakan hang pinah haram pun mana? Haram pinah. Baik gadah diiksaksi. Jadi yang kan mati syahid wajib pemanau urung mati oleh urung udip yang kan mati syahid. Adapun urung yang mati syahid hana wajib pemanau. Kibancit lagi na aju. Pakaian pun hang pinah pakaian yang mendarah. Kalaupun getamah lain atau awai baik gepinah. Nya nurul akhirat diiksaksi. Maka gepa haram pemana baik gadah bekas bukti syahid. Dan yang tiga lagi tertentu dengan dia bagi perempuan dari 6 bunuh leher na ba uragam na ba urinang yang leher macam tu hana ba uragam khusus ba urinang menteng. Dah katanya pertama hid. Tanda sehat keluar darah hid setiap bulan. Urinang tubit darah setiap bulan ala sabili sihati. Tanda sehat. Menyehana rutin keluar darah hid bertanda agaknya sakit. Kecuali agaknya proses kehamilan. Dumna ukuran hid bagi urinang dan sekurang-kurang hid itu sehari semalam. Yakni kadar sehari semalam yaitu 24 saat paling kurang dalam masa tiuro semalam. Artinya 20 jam yang paling kurang. Tapi ni yang target tiuro semalam. Yang biasa lebih jumlah lebih nak untuk ukur 24 saat pelikat. Pelikat bahasa katanya lengket atau manteng melabu darah. Dan makna surau semalamnya masa kan itu bit darah surau semalam boleh jadi mati urang kan. Kan itu bit surau semalam masa boleh jadi na bunga untuk halaluhu na supu dalam masanya menteng na kan dalam masa 20 jam laju itu bit. Apalagi yang kena 6 ataupun 7 malam kagak meninggal ke. Dan sebanyak-banyak hid itu 15 hari dan 15 malam. Dan jika bercerai-cerai ia sekalipun, arti bercerai tidak rutin setiap hari.
dalam masa 15 hari masih ada darah. Na uronyo hana singo, na singo hana lusa, atau uronyo na singo na bungo oh malam na lom, atau hana malam na bungo kagadah ba lahu, ataupun kan itu bi hotel lahu itu bi ba asar. Nyan makna bercerai kan 5 uro 15 uro 15 malam itu bi nya ge ba buno ji kam ningai urang masa ji walaupun wate tu bi berpisah mucri hana sambung-sambung na inau hanan ru. Dan ghalib artinya kebiasaan haid itu 6 hari atau 7 hari yang biasa haji. Secara umum yang terjadi 6 atau 7 uro dan 7 malam. Yang lagi surah ya tercin walaupun bercerai-cerai kan selama 7 uro 7 malam lagi itu bin. Nah urunya mana singo. Yang selama darah haid golong putuh bagi gopnya harum ge semayang dan harum ge puasa. Menye sedang tengah ge puasa terjadi haid puasa genyan ka batu. Karena awai puasa dengan teka haid. Oh teka haid ka batu puasa. Untuk singoh lusa nyan haji puasa sebelum putuh darah haid. Cuman miaruh terjadi darah haid genyan buno dalam puasa ka batu dan hanjit li puasa tinggal harum ke puasa menye ka awai teka haid. Selesai daripada darah haidnya kiban hukum semayang yang hanjit buno tengah haid. Dan kiban hukum puasa yang harum kubut hanjit li tengah haid. Nyan takalan menye puasa nyan sunat berarti kabatu puasanya selesai masalah. Menye puasa wajib oleh batunya padum urau hanjit puasa ke wajib ge qada. Mamnya puasa sunat ana apa ada kata. Karena kan puasa wajib atau uronyan kabatu atau tinggal lusa kan ka hanjit puasa pada sunat maka ana apa ya? Ana apa kata. Tapi miata wajib wate hanjit ke puasa wajib qada atau yang hanjit selama dalam darah haid buno. Adapun sembahyang yang hanjit tengah masa darah haid nyan hukum atau hurinang nyan hana wajib qada. Sedangkan urang inang lain yang kan karena haid yang tinggal semayang kan karena haid wajib qada. Jadi hadisnya kadang-kadang di bahu lain yang hana wajib qada semayang, wajib qada puasa mentang ku urinang yang muhid. Bek dia bahu lain pegah tu katanya hana semayang berkah hana payah qada. Padahal yang hana payah qada urinang yang muhid. Yang kan musabak nganyan wajib katanya uragam ataupun urinang. Nah ingat matan hadisnya. So nak ingat matan hadis yang wajib qada puasa hana wajib qada semayang ba urinang muhid. Nak ingat nah. Kunna nu'maru bi qada'is shaumi wala nu'maru bi qada'is shalah. Rasulullah getanyang ba perumoh Rasulullah Aisyah getanyang ba Rasulullah, ya Rasulullah kamu urang inang kata kahit kiban masalah semayang kiban masalah puasa. Maka gejawab tu pegah tu benar hadis riwayat Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is shalah, nalah kamu geperintah dengan qada semayang, wala nu'maru bimruka, nalah kamu geperintah dengan qada puasa dan hana geperintah qada semayang. Nyan kesawa kamu nyan hana geperintah qada semayang dan sawa kamu nyan yang geperintah geyu qada puasa. Kesawa
kuri inang te kon kemandum khusus yang tekahir. Jadi hana kalan asal usul hadisnya, ayat Quran hana kalan nuzulnya, hana kalan hadis tentang warid maurud gebahu atau umum, sehingga nak orang berpikir sumayang tinggai hana wajib qada. Gemat bahadis benar. Padahal nyan ku orang yang ahir. Dia kata ada puasa mentang enggak ya? Sumayang hana kata. Yang mana? Yang wajib kata puasa. Sumayang hana wajib ku orang yang muhid. Jadi orang yang kon menan lagi nyanyi pegat draw, nyan yang kahanji dosa. Jadi wajib qada sembahyang. Yang hana wajib khusus ku orang yang hid menan. Nya padahal kahana takalan asal usul hadisnya kepa. Hadis yang wajib qada puasa, hana wajib qada sembahyang ke uri inang yang teka bulan dalam puasa. Orang lain yang kan menyangkut dengan teka bulan, uragam uri inang tetap wajib qada sembahyang. Jadi kitanya hana hukum baik pegah le urung pegah munan boleh pegah hadis Nabi memang munan. Man sojik tak ikut mengikut hadis Nabi. Yang salah kan hadis oleh orang penjelai hadis hana jelai. Oleh orang pegang hadis kan hadis yang salah surah ji orang pegang hana jelai. Jadi pihak takalan asal usulnya lagi umpama dalam ayat Quran la ikraha fid din. Nata merompok yang apa nak buat? Dia tahu makna tidak ada paksaan dalam agama. Yang kata ayatnya kon kegetanya orang kafir. Ana itu sembahyang dia dapat haji kerana ana wajib. Ana yang puasa dia dapat haji. Tetapi betiak bahu ayatnya kur Islam tinggal ana yang sembahyang berkata apa? Ibu masjid tak imrah hanya berkata apa? Apakah la ikraha fid din. Hanya pasal agama. Ya kan kai bahu lain ayat. Yang hanya pasal orang kafir orang Islam pun pasal tanpa je. Tapoh hijin hai tim sembahyang wate dapatkan ilawan gedang. Pun pasal balik je dah bu. Minyak lagi yang lepas inang hana sembahyang je kenapa? Inang hana tu urat iwi kuna iwi gede. Hanya berkata apa leh? Karena dalam Quran la ikraha fid din. Hanya pasal agama. Yang kata lah apa tu? Maka je minyak katanya hana hukum, kembalilah kepada Quran hadis melalui ijma' ulama. Baik langsung kembali ke Quran hadis hana nampak bedu lagi apa no hadis benar salah bedu ayat saya pi salah bedu maka rad ijma' ulama nyo hana salah li urunyan lebih ahli bidang Quran, lebih ahli bagian hadis dan ilmu nahu dan alat sangat mufhum urungnya cara istimbat hukum atau istimbat dalil. Jadi karena dia langsung ke Quran langsung hadis kah salah pudu. Abang kah salah pudu yang kenyan kaji ke dakwah. Lebih-lebih lembak masalah akidah. Lagi Ar-Rahmanu alal arsy istawa kai mana Allah bersemayam geduk di aras. Yang salah lama. Memang ayat betul. Pemahaman yang hana betul. Padahal mi ada pegah Allah duduk bersemayam di aras kamu melawan dengan ayat lain. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada seumpama Allah oleh sesuatu, padahal dianya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Hotel takalan benar yang pegah Allah geduk di aras, berarti Allah bertempat. Yang bertempatnya makhluk. Dalam ayat benar Allah hana saban ngam tipu api, yang kata saban agau. Allah Taala hana butuh kepada tempat.
Karena Allah yang punya tempat, tempatnya Allah punya. Allah hana butuh ke zaman, hana butuh ke masa. Karena Allah yang pegat masa. Allah hana berubah dan hana berpindah. Baik ke pergi nyan Allah awai hana tempat golam ke puji dunia. Ahwate ka ke puji dunia ka berpindah, hana berpindah dan hana berubah dan hana kutika. Karena yang na kutika lagi katanya berjih tak ihim nasah hana remoh dro tu. Nya katam kawin kana remoh hana ihlim nasah nyan na tamun katanya na masa. Ba Allah Taala hana masa. Katanya na masa munau na masa mundi berubah. Ba Allah Taala dari pun jin kamunan sampai pajan mentang hana mubah. Dari gahalam ke pejit dunia Allah hana butuh ke tempat sampai leh ke pejit dunia juga hana butuh tempat dan hana berubah serta hana zamun berjih masa hana tempat maka hana gem tempat urangnya kagak pegat maka kagem tempat nyan zamun nyan pi hana ba Allah. Maka hati-hati langsung kembali ke Quran dan hadis bukan lewat jalur ijma ulama. Yang lebih-lebih masalah akidah. Oleh tak kala dalam perkataan yang lain termasuk perkataan Sayyidina Ali dan perkataan Imam Syafi'i. Famani taqada Allahu jalisun alal arsy fahuwa kafirun. Barang siapa meyakini mengiktikad Allah duduk di aras, orang itu kafir. Yang betul ke? Ini kan kali urung pegah Tuhan di langit kan? Tuhan di langit, Tuhan di aras. Famani taqada yang yakin Allahu jalisun alal arsy du langit di aras bahwa kafirun, je kafir. Maka je kafir pula. Padahal wanyan yang sering pusibuk kafir kau, tapi akidah ro kaje kafir dari duduk. Cuma kepuji Allah Taala kepuji arahnya miakan geduk. Innallaha khalaqal arsya idharan liqudratih walam yattakhidh makanan lidzatih. Bahwa sungguh Allah menciptakan aras untuk menampakkan kekuasaannya. Gepeduh hebat dro. Gepeduh kuasa dro bagus. Idharan liqudratih, gepelahi kuasa. Walam yattakhidh makanan lidzatih, bukan mengambil tempat tinggal zatnya. Nhân bertegah datanya yang kung akidah. Jadi nhân na paham khusus di luar ahlu sunnah awai nan wahabi duduk ka ketahuan ibalik nan salafi jicitnya tubuh third baje lain dengan alasan hadis ayat tentang di urung lain hana gemat hadis ayat ji mentang yang mat hadis mat ayat. Tanya tamumat hadis ayat lewat ijma ulama mujtahid. Jawabnya langsung. Mami pegah langsung sudut Al-Quran, langsung sudut Nabi. Hana mahajak ulama tatanya draw nuh cara nu semayang, cara ruku', cara baca Fatihah so pernah. Pernah murid tangan Nabi yang bunuh Nabi. Kira-kira menyanyi tayang gimana jauh? Maka posisi tanya menang. Yang liurung mian pegah don ikut Quran hadis hana patih ulama nyan cara nu semayang butui cara nendang butui cara ruku nyan so pernah ron. Gimana jauh? Gimana jauh menyanyi tayang tu posisi tayang menang. Menang si data yang bawa yan. Tentu jawaban ji. Hai lon tak pegah tengku jamun. Tak pegah guru, berarti pegah ikut Quran hadisnya badengku kan sedar. Itengkunya na tengku lah, itengkunya na gure lah, berarti gure berarti sulit waknya. Pegah no sedar Quran hadis. Doa semayang badengku merno, ruku sujud i'tidal badengku. Nya kengkah sulit ya. Nya menan peh tanya pegah Quran hadis yang penuh doa semayang don tahu. Yang menuh betul medisa. Na gure aja kan. Gure aja nak bak berno lah, nak bak berno berarti sulit kan bak Quran hadis. Sebab bak Quran hana gu pegah cara ruku yang betul, hana gu pegah cara i'tidal dan sujud dan hana gu pegah batul dengan sah.
Yang nak pegang Al-Quran hadis wajib semayang betul. Cara betul geplah oleh ulama. Hana tulis Al-Quran. Aqimius shalah, perintah semayang nah. Iban cara semayang ulama yang pelah baru dah tahu. Hana pegang Al-Quran perintah yang nah. Berarti me pegang langsung Quran hadis. Hana boleh ulama nyan sulit pun kan sulit. Berikutnya setelah tak pahami guna jumlah paling kurang fi uro semalam, biasa 6 atau 7, paling le 15 uro 15 malam, walaupun dengan masa yang berbeda tidak berturut-turut. Dan sebanyak-banyak tuhur itu, sebanyak-banyak suci itu tiada baginya had, hana batas. Dan sekurang-kurang umur pada perempuan yang keluar darah haid itu 9 tahun. Paling kurang orang inang tanda balik keluar haid ba umur si kurang tahun. Menya gohlom na umur si kurang tahun nyan gohlom na haid dan gohlom balik. Menyoba umum si kurun tun ka teka darah haid nyan ka tanda balik. Berarti ka wajib ibadah, ka taklif gyan, ka beratkanlah hukum untuk ibadah dan untuk tinggal maksiat. Makna bunuh sebanyak tuhur tiada baginya batas hanam tuntai. Artinya lang suruh semalang ka butuh haid berarti tinggal ka suci wajib mana? Lam 6 uro ataupun 7 ka butuh kawatanya berarti wajib mana ka wajib ibadah. Hana kusuk mesti bak sekian uro pajan putuh dalam waktu yang pegah guna. Teman seandainya nya dah tambah yang nak tulis sini. Bila lewat 15 uro 15 malam matangna darah bak urina. Apakah itu masih namanya haid? Kali karena darah haid benar berarti hajit semayang. Kalau lewat 15 huruf nyan kali darah hana semayang. Nyan kaitamong dalam istihadah. Apa itu istihadah? Darah penyakit wajib semayang. Perkara darah wajib rah. Wajib mana kan mana wajib mana rah. Rah karena nyan darah tapi ganyan hana kira li junub yang darahnya ke lihit tapi nya ke darah istihadah. Mia kalewat 15 hari 15 malam matang nahid. Nya baik dia beki ulun darah haid matang mati nak payah semayang. Kena ka darah wajib semayang. Wajib pergi darahnya najis. Dan sekurang-kurang umur pada perempuan guna yang tubit darah haidnya yaitu si kurung tun. Munya gohlom na si kurun tun nyan hana tekahid. Sedangkan tekahid nyan salah tabuh tanda balik berarti punya ba urinang ba umur si kurun tun kai tebit hid nyan ganyan bertanda ka balik. Bermula haram dengan hid itu 8 perkara. 8 bohbut haram pubut selama dalam darah haid. Pertama, sembahyang. Yang pun haram semayang. Semayang teh yang haram. Baik pun semayangnya wajib ataupun sunat. Sama ada fardu atau sunat. Kan bak semayang wajib mentang haram, kan ada 5 waktu yang mentang. Ada semayang sunat pi haram selama agaknya mentang dalam haid. Lagi tiada wajib dikadakan sembahyang itu dan puasa dan semayang yang hanjit selama dalam haid guna nyan hana payah gantau. Yang lebih keringanan kurina titik bulan. Menya tiura semalam, kakak tiura semalam pri. Menya 6 ataupun 7 selamanya pri. Dan hana payah kata api. 15 uro
alhamdulillah membelah huruf kaki membelah huruf pri nya titip bulan megian sehat memang kita yang uragam lah sebelum pada huruf na merumpok pri pada huruf ana makanya ciknya pernah gerak dong pri catah yang gejuk hana tapi ipu pri gedrawoi nya hanji dosa raya. Kedua, yang haram dikerjakan karena junub atau karena haid, puasa sama ada puasa fardu atau sunat. Puasa api haram ya kahid. Ini lagi surahnya tu. Mia tengah ke puasa kata kahid, berarti puasa ganyan ka betul. Awal itu kahid singoh dan selanjutnya sebelum habis haram puasa. Puasa apa yang haram? Lagi bak semayang. Semayang muna wajib dengan sunat haram. Bak puasa api lagi nyan. Puasa hari Senin masa. Puasa hari Kamis. Puasa bak hari Jumaat atau puasa lain-lain. Haram cik. Lagi orang hana ia semayang. Haram semayang. Semayang tu bandua. Hana ia sembahyang, ya sembahyang wajib, hari sembahyang sunat je. Haji jin, yang mana jin, membeda antara hadas topik dengan raya. Tetapi wajib atas perempuan yang haid itu mengqadhakan puasa yang fardu. Sembahyang bunuh hana wajib qadha, tapi yang wajib qadha puasa. Puasa tu puasa yang fardu. Berarti bertanda menyetengah ke puasa sunat kabatu tekahid dan ukurnya haji ke puasa hana payah kata sebab kata wajib. Nampak beda? Beda kan? Ketiga, perkara yang haram dikerjakan karena haid, membaca sesuatu daripada Quran. Ya, baca ayat Al-Quran pementang haram. Ya, minta ulang kitab lain nak kait. Berkait haram membaca Al-Quran jika dikasat Al-Quran. Tapi kalau dikasat zikir tidak haram. Itu kan Nabi tulis. Maka minta tahu kita Hanafi hukum. Menurut cara pandang tinau haram baca Quran selama haid. Selesai. Padahal kita lain nak kait menyegenit baca Quran haram. Tapi kasar ke zikir hana haram. Contoh salah satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nya ayat pekon. Posisi urun tengah menjunub ataupun tengah haid. Gedengar na pengumuman orang meninggal. Yang dengar sunat si tak tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mia posisi yang menjenuh menya tayak bacanya tak kasat Quran haram ke kasat ke zikir mia ka ke keun mihan bae ke keun karena sunat ke keun wate ke dengar gop keun teman bae kasat ke Quran wate ke keun tapi kasat ke zikir. Atau wate geja bam tipak bate ruh ke meratib baik tak kasat ke Quran tak kasat ke zikir bak terkejut bak mentipak bak gumpa ruh meratib baik tak kasat ke Quran kasat ke zikir. Keempat, menyentuh Quran dan menanggung akan dia. Mat Quran dengan menanggung Quran bandua haram. Tingkat tersentuh Quran haram menanggung wa hamluhu mim babi aula. Yang babi bahasa Indonesia. Menyentuh Al-Quran haram, kalau menanggung lebih berat lagi haram. Hai tingkat tersentuh tamat haram. Apalagi tak tanggung sotrip buat mat dengan menanggung. Yang menanggung kong kata bah saja. Lebihlah menyatamat haram, menanggung lebihlah haram. Wa hamluhu mim babi aula haram. Mia tanggung lebih aula lam haram. Teman mia hadas
raya bono harum tamat harum tame me hada subin kiban harum citaman nawate hana harum tame yang beda me hada subin harum taman nawate hana harum tame dan pejan hana harum tame pejan tajak kodek ke buat je kopi. Oh, belum punya. Endong pegang mak je kopi dengan mak gelas kopi. Jak kodek. Ta hadiah Quran kan kadang hai dah belara ia semayang. Bak murid dalam kedai ka kena kiurina ngatau sebab yang lain. Jadi baik harum dapur Quran Fatihah naik semayang masukkan dalam benda yang lain, dalam mata makna mata benda baik tok Quran mia Quran tok anjir benar benda lain tak puduk benda lain di miyuk Quran nya tu kana rumpun mesti mesabaikan na bawang mesti on na japli mesti on kana benda lain tatiji tu dalam plastik nyan kebenarkan dengan syarat takasat mata benda yang kita bawa pulang. Baik takasat me Quran. Sebab hana itu mayang mana? Takasat mata benda nyan hana pupul. Mumpung kan? Tapi me hadah raya haji atas sayang walaupun na barang lain walaupun takasat mata benda haji yang je benar hadah ubin. Nampak beda? Kelima berhenti di dalam masjid yang harum gara-gara hadah raya harum piyuh la masjid menya hadah ubin makruh piyuh la masjid tapi hana harum makruh la masjid udanya hana ia semayang menya hadah raya kan makruh harum berhenti atau berulang-ulang di dalamnya hana tadeng artinya gejak kata-kata berhenti tetap nyo lam masjid hana tetap wewin lalu wal mururu bil masjid mururunya ke mururun lewat gejak hana gedeng hanjit sih kecuali baru jid baik mula ulang in khafat talwisahu menya kira-kira takut melabuh hanjin menya hana termakuk melabuh jid ge lalu baik gerisa-gisa lalu siga menan terbiar pintu lain nya beda dengan berulang-ulang gejak gerisa-gisa nya hanjin gejak laju hana gerisa-gisa jid bila mutuhkan syarat in khafat talwisahu benar menya termakut ke melabuh hanjit cin walaupun gejak laju mami no ka hana mungkin melabuh le karena pembalut ke berarti hana le melabuh baik dang baik bisa jak laju lagi contoh tirau deung nu tamong dalam masjid boleh ke ia mi no keung kamu dah karena akulah lagi jamun pak co ia lamun sanju ka duda ona awang apa ngan timah pai timah hana ke minta ke no hana minta ke di hana yang na le so berdua lama saja dia cok bau lain hana urun lain ganya menghajak ke ia pihak curung ngan timah atih nama baik melabu masjid jid lalu syarat baik dang baik kita baik piu tubi orang lain yang ke benarkan teman na urung pegah adab taduk lang masjid selama hana melabu pijit yang salah surah yang jid asal baik melabu lewat kan surah du menyadu ada hana melabu hanjit gepakai pipus gi aduk dalam masjid hanjit beda surah menetap dengan lalu yang jid asal baik melabu lalu baik kita rasanya yang jid menya surah du ada hana melabu pi hanjir. Keenam yang haram dikerjakan karena haid. Patekun karena haid, karena junub tamang. Karena nifah wiladah
Sama je nan. Tawaf pada Baitullah. Haram tawaf Kaabah. Tawaf dah yang haram. Lagi ada gunanya tu. Lagi buat sembahyang. Lagi buat puasa. Dah sama ada tawaf fardu atau tawaf sunat. Tawaf fardu atau tawaf wajib atau tawaf sunat. Yang lainnya. Tawaf fardu hanjit cil, tawaf wajib pi hanjit, tawaf sunat pi hanjit. Jadi menyebab semayang ke fardu wajib tak apa. Menyebab rukun haji lain. Tawaf fardu lain, tawaf wajib lain, tawaf sunat lain. Yang salah sabuh dalam hayanyan hanjit pubut menyegaknyan ke teka hadah raya. Mi hadah ubin? Harum je. Harum. Salah sabuh syarat sah tawaf guna ia semayang. Mihana ia semayang hansah tawaf dan harum tawaf lagi hansah harum semayang hana ia semayang. Pu semayang wajib, pu semayang sunat. Yang makruh guna hana ia semayang duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid ikak turahnya. Hadah ubid hana ia semayang makruh duduk masjid. Hadah raya harum. Bak tawaf yang ke lagi ada benar harum tawaf menya hadah raya. Hadah ubid hana ia semayang hanjit cip. Karena syarat tawaf guna ia semayang. Walau tawaf sunat, apalagi bak tawaf wajib, tawaf fardu, nak tawaf rukun, nak tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, yang lain-lain tawaf kudum, bertawaf dalam berat, wada seperti ifadah. Ketujuh, yang haram dilakukan karena dalam janabah, jima dahulu daripada mandi. Genyang menjenub, golam gumana, nyan gejima kurumah, golam gumana junub, hukum ji haram. Nampak? Ini beda masalah je. So yang berjunub yang dan junub dah. Junub karena haid. Mia junub karena junub biasa, hana hari makruh. Makruh mana? Sirau orang kamu junub keluar mani, hana mana lo? Tiba-tiba kejima ada perumah ke? Nya hana hari makruh. Mangak baik makruh, mi hana mana? Jatuh semayang. Hai kita semayang paling kurang basuhlah kemaluannya. Nya hana makruh ni. Makruh kan? Ataupun mohon maaf kamu junub juga di awal waktu hana menolong karena hukum anu segera sunat hana wajib. Yang wajib yo goleh tamu waktu semayang bekalih ke bekalih ta mana mampa pajang ta mana hom wajib itamu waktu semayang bekalih mana segera mana lu junub hana wajib sunat dang gepreh sebuah hana mana kakak duduk jula malam kajaga alam kejadianlah kali kedua dia tak bunuh menjunub galam nya kiba hukum menjunub kali kedua galam mana junub pertama makruh nah jalan baik makruh tu semayang nya hana makruh babak selanjutnya yo galang mana anak makruh lepi dah jangankan ke mana di semayang haid basuh kemaluan saja nya hana hali makruh. Tapi masalah hajinya urina muhid. Darah hid ka putuh mana golom nyo haram. Beda dengan haji. Nak beda lah. Nya yang kamu keluarga boga umpung. Hayo golong keluarga umpung cin, ote kamu keluarga tengok hana enggak boleh. Haramlah hukum. Dan menimbulkan penyakit
kabutuh darah haid. Golong mana harum menimbulkan penyakit. Apa penyakit? Penyakit juzam. Apa mana juzam? Bahasa orang kampung buduk. Bahasa doktor kusta. Membawa penyakit buduk. Bak anak miat yang akan lahir. Dan je penyakit gatai bagi draw yang berbuat dalam golong gemano hit walaupun darah kabutuh. Nah, kamu kaji nak akibatnya. Hanggapi. Ini kan jelas beda. Junub kali kedua buno yang ken karena putus darah hit buno mukruh, mengabai mukruh, tung ismayang paling kurang ke basuh kemaluan. Tapi mia junub karena hid walaupun hid kaputuh mia golong mana hukum jima haram. Jadi kadang-kadang waktu beda tipis menan mia hana tak teliti hana nampak beda tapi itu haban banua. Lagi cerita buno mia junub tamang la masjid hadah raya haram. Mia hadah hubit makruh. Terbawa tu buno tu bawa tawah buno. Ya, nya kahana ada teliti ka terbawa bak tawaf. Bak tawaf hanya ji syarat benar ia semayang. Dan menutup aurat dan menghadap kiblat. Andai kata tengah aurat hana sah tawaf batu. Hana menghadap kiblat dihanjir. Man wate kam putanya nak menghadap, nya tadi walaupun putar atau menghadap karena kiblat adalah terhadap Kaabah. Walaupun putar ke lingkaran Kaabah. Mau tiada pun dan bahu ia bertangan dengan Hajarul Aswad, bahu unun na lampu hijau iaitu imiyub na garis sesuaikan be lewat garis dak pun. Mia lewat garis baru dak pun putaran pertama hana kirasa. Golong truk bak garis awal dak pun yang giliran pertama pi hanasa. Pastikan miyub garis be lewat dan be golong truk bahu unun sejajar lampu hijau ro unun bahu dengan Hajarul Aswad yang putar. Untuk waktu kamu melingkar yang menteri kira menteri kiblat karena mentong putar Kaabah yang terhadap lah Kaabah. Bedah ngembak tengok tino. Tinggal urus sembahyang dia kadang kamu ke kan. Nyok Kaabah. Lah dia buka kena. Lah no buka kena. Tina buka gede, jadi tinggal meru urung teh sembahyang melingkar yang enggak ada Kaabah. Ni tina pandai je menan. Yang beda. Ke-8 yang haram kerjakan karena posisi dalam junub. Mubasyarah. Apa itu mubasyarah? Mubasyarahnya bersundo guru. Yang mana mubasyarah bersundo guru. Mubasyarah punya bahasa kita sona tinggal kalau ini. Mubasyarah minas surati warukbah, mencukeh-cukeh barang antara pusat tuut. Wal mubasyarah mencukeh-cukeh minas surati warukbah, surah pusat warukbah tuut. Nyan posisi urang inang dalam keadaan terkahit walaupun hana hubungan suami isteri gemayang-mayang gemucukeh-cukeh bak dua barang buno antara pusat ngan tuut. Jadi kata-kata antara pusat dan tuut mukum ji kan atuh pusat kan miyuk tuut, tapi berada di perantaraan tengah keduanya. Nyan walaupun kan gejima harum yak mayang sinan paken. Karena itu mukaddam pendahuluan terjadi berkenan awai renan, maka payah setup sadul bab. Nang pung sadul bab payah tup bab jaga baik kedih yang kerenan. Karena permulaan nyan baru rut kedih. Han ik gejaga kedih miakan gejaga lebaknya. Nah, yang tujuan kedih be, yang kehinan lebih jaga. Nah, nyan haji berapa-berapa nyan. Tidak boleh bercukis-cukis. Nah, tanya ke banjin, tak tahu juile. Nah, tak tahu. Man mesti ke tepat je yang sebutul je kan tepat yang harum. Ada je, mia dengan ke tepat hai gejaga red gede, yang lebih gede. Tapi gejaga hanaru gede, hana masalah ya, karena yang harum kan ada je.
Muhur kan. Cuman kalau terjadi cik kiban, tetap dosa katnya. Dosa apa? Dosa raya. Wajib taubat. Selama hana yakini hala. Ya, selama hana yakini hala. Menyamantang yakin haram walau kagak pubut dosa raya. Tapi yakin hala wate pubut murtad nyan ge paharam yakin hala. Nya wate hati-hati. Ni hana tak buat nya meramahan. Urang hana ya buat kawin. Lebih-lebih mata masa pintu baru, mata masa bulan madu. Sehingga aruh kejima berumuh tengah masa mana yakin hala nyan murtad. Tapi mihana yakin hala tetap ganggap nyo haram walaupun kagak puput. Mantang ganggap haram dosa mantang taubat. Hana je ke murtad. Pakan murtad hala gak nyan yakin hukum Allah gak tetap haram. Yang kehinan gak nyan je ke murtad. Mami hana ya buat laganya terjadi yang wa urang lain tu. Terjadi. Cuba tak goyang. Han. Baru lain, habis anak yang buat, anak depa-depa yang gelentak aja. Menyaga yang depa, andai kata tatanya, walaupun anak tengok pakai nak buat. Hom kakak, aku tak balik karo kubut, tapi lun tetap aku yakinnya dosa. Nya anak murtad ke jangan? Anak murtad, tapi dosa wajib taubat. Andai kata gaya tikut, hala karena kali menikah. Nyan murtad, perkara nikah nawate yang hala. Perkara akhir tu nawatenya angka. Haram. Yang kejin katanya yang ka kira-kira na nak mian karaya. Nyan yo golong tak kawin nyele ji berjeun. Mak perkaranya enggak nak mungkin dia dah pernah anu. Yang ke juk bak beut. Nyai sinan tu bak tempat beut na goreng tu ia akan gubernur. Yang kena kampung. Menyahana ro bak beut karaya tiagam tak kawin. Karaya tidara ada berkahwin, nyo besar kemungkinan terjadi. Besar konubin, besar kemungkinan terjadi. Karena dianggap kalau nikah, kalau tapi nama sah hanjin walaupun kalau nikah hana umpum. Awak tai pubut, mia mentang dianggap dosa walaupun kai pubut dosa mentang taubat. Mia dianggap halu padahal yang haram nyan ka bermasalah. Maka ya juk bak tempat buat le mengang umpum. Sebabnya hana mungkin kita yang urunsi tuk kenan tak pernah, tapi wajib itu pun juk bak urung pembut. Antara pusat perempuan dan lututnya, sama ada yang dipegang atau lainnya. Yang apa dengan cara dipegang ataupun lainnya. Sang nyahana tat payah tak jelas li mumpung ke. Mana pegang mana lainnya boleh jadi kan maka nak payah bergali kan. Hai boleh jadi getiak pa. Yang baik cin mukung bahu lain tu. Dengan tiada berlapi. Kalau mana melapik kan langsung yang kontan aja ujian. Kalau yang muda-muda. Dan jika tiada dengan syahwat sekalipun, walaupun ada pun ana syahwat. Wate gemat pun ana syahwat. Wate getiak fa pun hana syahwat. Dodo tente hana. Dodonya ngan terjadi itu lehnya ma ba'dah. Leh gemat baru timbul lain. Leh getiak fa timbul lain. Yang dari pun kan untuk menjaga baik ruh kedih dari tawa pun bio jaga. Lagi tanya jak buat jalan. Rambu-rambu lalu lintas. Pajan dah jaga. Kalau terus bak tekongan, kalau untuk tekongan kai gelau, hati-hati kalau untuk gunan payah jaga. Nyo jembatan mendaki menurun. Na lubang, na tekongan. Kalau untuk payah jaga. Karena pakan han mungkin selamat kedih meyahana jaga dari pun kan. Yang kemenang. Walaupun hana syahwat hang biji hana syahwat pajan wate pun entru kau jamin hana ke balik ke no han tengun ke balik ke di han tengun ke kalain ju nyan wate nyan ke baru dupa dro seperti karena
Karena firman Allah Ta'ala, Cibu bari wa'tazilun sambung nisaa fil mahidhi atau mahid. Wa'tazilun nisaa fil mahid. Teh dalil tabuna gelarang hanjit tengah menan. Artinya maka kamu jauhkan akan perempuan kamu itu ketika ia haid. Yang makna jauhkan akan perempuan kamu itu, dah kamu itunya perempuan kamu yang sedang haid. Nyan watenya yang dia pujuh. Apa yang dia pujuh? Ada guna istimta bahasa kita bukan bersundo guru pada antara pusat dan lutut. Kamu daunan dah. Jadi benar kalau dah pegah penyebab yang wajib mandi dan bersambung ukur. Yang kedua wajib manau atuh perempuan nifas. Ini benar wajib manau atuh perempuan karena haid. Bersambung ukur karena nifas. Sebelum tutup jam kapal 10:25 nah pertanyaan kajilah tahu nak ada yang ni. Okey. Ya, wajib. Pertanyaan ji, bila gepisah niat menye dalam hukum dengan geken rapak atau angkat atau suci hadas besarnya belum temu. Apakah karena junub keluar mani atau haid nifas biladah dengan niat angkat hadas besar semuanya masuk kasah. Tapi lebih god gepisah. Lebih god kan mesti lebih god menyegaknya karena haid, genit, hadas haid, nifas atau wiladah. Pertanyaan ji gara-gara gepisah mutukah tekun nyan iksah menyesalah silap kan gebuka sah. Silap bakun sah. Tapi miang sengaja hansah. Contoh igaknya karena junub. Roh genit sengaja lo rafa hadas haid. Tu sengaja hansa. Tapi silap tua ke tujuan gekun junub roh mukun haid mutingat getan yang salah. Yang sah. Tapi miang bukahan hansa. Buno na selalu ada ba matan buno na buno. Pak dah buno. Ikut mana? Bak halaman 50 cik dah. Baris padu nak tengok dah mana. Masalah tun jika berniat orang yang janabah itu akan mengangkatkan hadas haid atau akasnya. Mana akas sebalik? Jangan ingat akas sebaliknya. Maka jika ia tersalah lidahnya, ya nata saya yang lun jauh dalam pertanyaan Tunku Khalid, maka yaitu sah niatnya. Salah niat. Yang salah agaknya bunuh, agaknya betul je yang boleh ni junub. Tapi roh genit hadas haid atau akasnya sebalik ganyan muhid roh genit hadas junub. Kemudian mana akasi sebalik je? Jawaban je, jika berniat orang yang junub yang peleganya berarti hadas junub yang pelenit. Tapi roh genit
hid dan apakah hadas hid, atau sebaliknya urang muhid roh genit hadas junub. Maka jika ayat tersalah lidahnya, maka ayat itu sah, silap. Yang ke tujuan ke hid, roh genit rafa hadas junub. Yang tujuan rafa hadas junub, roh mukun hid, sah bila tersalah lidah. Maka jika dengan disengajanya itu pun draw hipotesis junub, yakni hadas hid, yang sah menyajak sengaja. Yang kedua makna wiladah lahir. Lahir normal agak cerita awal. Menyajino dengan operasi. Nah wajib mana? Wajib mana wiladah? Dengan lahir normal awal, nah darah. Nya berarti menyangkut dengan darah nifas. Tak wajib. Walaupun go operasi. Atau lahir normal terjadi mesra, tapi jarang terjadi hana darah. Tu. Nyana lah hukum. Salah siapa walaupun hana bakti tapi nak kejadian buat siapa? Bakna Nabi indal wiladati usif ya dzambi muhtatani. Ngan wiladah tan meligan kali khitan yumasana. Lah hukumna walaupun hana mustina bakti oleh tu hana mudarat. Yang terkedi na bakti orang. Na wajib mana? Wajib je. Mapakah wajib mana hana darah? Itulah wiladah. Mana wiladah lahirnya. Mia nam darah ke nifas. Nya kau menyangkut tak untuk habis ju nifasnya. Berarti tak mau kurung-kurung. Ataupun tambung. Biasa 40. Lewat 40 macam mana? Berarti paling le 60. Yang menyangkut dengan nifas. Jadi wajib mana wiladah. Walaupun hana darah. Operasi juga wajib mano, gekun mano, wiladah. Nah, lo lain. Tengok apa? Tak no nah. Ni hana tutup je. Ba online nah, orang baca kan. Berat baca pertanyaan nah. Kiban hukum bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan paksaan suami. Yang beda apa yang ni suaminya atau suami orangnya ada ilmu talah hendak. Sebab kata suami boleh jadi suaminya atau suami orang. Nya jangankan suami orang, suaminya pun hanjir. Karena perkara suaminya jid na wate. Pajan wate jid mulai leh buka puasa sampai gohlom itamong fajar waktu imsak. Nyan baru jid. Dari sejak ka fajar imsak yo goloi lup atau ro gohlom je buka puasa gohlom maghrib nyan hanjir. Walaupun dipaksa, kecuali paksa kibannya, paksa dengan rayuan atau paksa dengan buat menyehan di tim layani putuh tak kuat dari tak. Ipoh bisa menghilangkan nyawa, ita ikoh ngan pedung ataupun menghilangkan nyawa atau itimbak natruk kenan, nyamnya truk kenan. Hana apa-apa je untuk menyelamatkan nyawa. Tapi paksa dengan habanya nanti. Paksa ngerayuan ini itu pelan-pelan. Nyan bandua batu puasa dan bandua wajib qada puasa batu setelah qada kena kafarat lagi nyan. Wa man jama'a fi nahari Ramadan. Orang yang berjima pada siang hari bulan Ramadan. Fahuwa ismun. Fahuwa asimun. Nyan dosa buat kat nyan. Wa alaihi mal qada. Wajib lam ke qada kerana puasa nyan ka betul. Leh qada wa alaihi al kafarah. Wajib lam kafarat.
Teh kafaran wahya ituku rakabatin mukminatin salimatin minal uyubil mudirrati bil amali au kasbi. Wajib merdeka sebuah budak hamba yang beriman. Jit ya inang jit ya agam. Budak hamba saya, budak yang beriman bebaskan merdeka. Fa ilam iyastati hana mampu atau boleh jadi hana, maka fasiyamu syahraini mutatabi'aini, wajib gantau puasa 2 bulan berturut-turut. Yang berat. Pada menabuk fi'at. Lam fi'atnya pi hana doa pegah padun ti pokoji lam fi'at. Mencokolau ke 2 bulan pi gantau lain. Yang masalah lam hanjit hitung ura 20 kali 2 62 bulan kemudian hanjit melhung. Andai kata hitung bulan je bulan orang yang dah puasa tengok dah tinggal dah hitung tu karena 60 dia bulan dah tambah 3 tu 60 ka 2 bulan 20 dia bulan nyo hanjit menan muturut hanjit tinggal menyeka tinggal ya yang kali hana gasi ithalau kape kita halau kira-kira sebulan setengah pamanya. Olehnya ka tinggal itu ro. Nya sebulan setengah kali kot nasi. Apa cok lo. Oleh buat 2 euro tu guna 2 bulan. Buat 2 euro tu yang ka betul cok lo mudarat. Kata habis-habis ya. Yang kiban jalan ya baru jalan yang lain. Fa ita'amu sitina miskinan au faqiran. Karena hana mampu benar bak puasa 2 bulan berturut-turut, giobi makanan ke 60 dra orang fakir atau miskin. Yang kenyan kafarat yang terakhir kenyan. Domna deman tajau per orang dalam 70-nya kullu miskinin mudun dalam firau ficupa. Cupaknya bahasa kita bukan saboh mod. Saboh modnya heboh pluk susu atau 2 kai ke urun jamun atau setengah bambu dengan kilo 2,8 tak bagi put pada hidang 7 on ya 2 kilo 8 on tak bagi putnya 7 kali put padu nya 28 berarti 7 on miangang kilo 60 susu heboh dengan kai 2 kai menyamare sikan are yang tidak ada orang 60 dra orang 20 are ber lam siare 2 dra orang 60 dra orang 20 are ber maka mudahkan becut jin ada hana 3 juk mutahap ulunnya nak mudah rezeki nak beruh 5 are kaglah 10 dra orang tidur di kan ada 5 hari 10 do. Berarti kalau lewat le 10 tinggal 50 tu. Minggu ke nak rezeki lah 5 hari tu. Ya juk long ke 10 do. Ka tinggal 40 tu. Tinggal munan. Mami yang dapat 3 tajuk ka selesai. Hai tajuk 3 boleh mutahap inti ji kurun terima guna 60. Nya hajat kurang. Hajat tajuk urung sat tapi biar tajuk urung sat tu jumlah beruh karena 20 hari. Urung sat hana terhitung bertambah jumlah. Nanti kurung lain. Oh kalau mejuk kurung sat pihak col lain ya juk kurung lain bangatna jumlah 62 urung terima. Nyan tentang kafarat bunuh gara-gara jima bak wate uro dalam bulan Ramadan. Maka kecuali hana dosa giganya karena dipaksa hana mampu melawan menghilangkan nyawa. Memia paksa ngerayuan kena hukum bunuh. Nalam lain. Ya barangkali yang dia acoh hidik man pak. Acoh hidik man. Andesa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir waalaikumsalam terima kasih. Andesa meyuknya lam mana desa Sabang. Menya urang agam pri pua pri. Ha?
Menyaurung agam pri gepupri mea gepupri hanjir karena yang gepupri dari Allah urindang yang tinggai semayang karena hiat menyaur agam hana pri tapi gepupri ma mea pri cit yang pri mateh dah pri mateh preh mati Olu go ande salam ya sabang kiban hukumnya bila bersetubuh nyata sayang wah siang hari pada bulan puasa yang kalulun jawab sayang nah ya assalamualaikum waalaikumsalam. Terima kasih mendum yang akan ikut pengajian kamu, mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan kejanggalan kesilapan kita perbaiki kembali di pengajian pertemuan berikutnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.